mereka ritual kan? Ya. Ritual itu lebih kemana ya ritualnya? Apa soal? Pertama biasanya cantik dulu. Cantik dulu ya? Ya, nggak pudar. Menarik. Taruh di sini nih, kayak gitu. Oke. Tinggal medianya apa? Mau jarum emas, mau berlian, mau apa gitu. Itu nanti ditancap dan itu nggak sakit, cuma ditempel aja. Ini bukan hipnotis. Ya. Ya. Le, aku ini kedatangan kawanku, Le. Kawan lama, jurnalis lama juga, Le. Bekerja di liputan hiburan. Apa keistimewaan kawan kau ini? Dia bisa baca raut wajah kau, Le. Boleh nggak? Yang betul ini. Aura-aura di sini bisa dilihat. Nah, coba nanti aku tanya lah kalau gitu. Namanya. Tapi aku takut ini. Ngiri-ngiri sedap ini. Masuk nih barang nih. Dia berawal dari seorang jurnalis ya. Dia bekerja di salah satu media. Tapi pada saat dia bekerja di media itu ternyata ada kelebihan. Dia bisa melihat sesuatu, bisa membaca aura kau, aura aku juga, aura ruangan. Berarti Cenayang lah ini. Cenayang. Ya, betul. Namanya Kang Hendra. Kang Hendra. Kang Hendra, apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Aman lah. Kang Hendra? Iya, siap. Aduh, makin ganteng sah. Hebatnya reporter jadul kan gitu. Gitu, Le. Cuma jadul udah terlupakan Kang Hendra. Iya. Jadi Kang Hendra, Kita Banyak- ngobrol apa nih? Kita mau ngobrol banyak- apa dulu nih? ya bicara soal perjalanan Kang Hendra Perjalanan, pengalaman. sampai saat inilah, ya kan? Mhm. Karena ada cerita dari teman-teman jurnalis juga, Kang Hendra selain sebagai jurnalis, Kang Hendra kalau boleh dikatakan punya kelebihan-kelebihan di luar dari nalar kita lah ya, Manusia biasa. manusia biasa. Nah itu ceritanya dia berawal dari apa sih? Karena ada cerita kalau Kang Hendra ini di usia 12 tahun udah merasakan hal seperti itu. Iya. Benar Kang Hendra? Ya, benar. Jadi disclaimer dulu ya. Oke. Om-om yang ganteng di sini itu sebenarnya bukan kelebihan tapi anugerah. Kita sepakatin gitu. Oke. Oke, gitu. Karena itu datangnya saya tidak minta, saya tidak belajar, dan dia datang sendiri. Seperti Jalangkung dong Kang Herman. Itu kan dipanggil dia. Kalau jalan pun tapi pulangnya nggak diantar kan? Dipanggil tidak diundang, nggak diantar gitu. Diundang, tapi nggak diantar. Oh gitu. Bedanya. Iya. Oke. Jadi dari 2 minggu Oke. saya lahir. Ini menurut penuturan dari orang tua. 2 minggu Setelah saya setelah lahir, lahir. Oke. itu ada semacam letter tersedak di sini. Dan saya dinyatakan sudah membiru. Dan itu saya sudah dinyatakan wafat sama orang tua saya. Dipanggillah Sinse itu. Sebelah tuh kalau nggak salah masih di daerah Paseban sini kan. Paseban ya. Ya. Salemba itu. Dipanggil di Sogoknya itu. Apa ini saya kan? Ini seorang Sunda apa orang Batak sih sebenarnya? Terserah bebas aja. Bebas. Bapak ya penyebabnya ini. Bebas Kang. Soal yang penting Nusantara. Iya. Jadi mau kita Kalau waktu sudah. ya tergantung siapa yang masuk ini Kang. Oh, siap. Tapi belum ada yang masuk kan? Belum. Belum ada yang masuk kan? Oke. Nah dari itu disogok gitu sama siapa si Sinse itu. Sinse. Dan akhirnya keluar kayak butiran darah disebutnya gitu sama ibu saya. Dinyatakan bahwa itu sehat kembali. 2 minggu kemudian Sinse itu wafat. Sinse-nya wafat. Ya. Jangan-jangan tukar kepala ini. Bisa. Kang Hendra. Enggak sih, transit salah tempat gitu kan kayak gitu kan. Nah itu dia meninggal. Disitulah akhirnya nenek saya yang kebetulan dari Cirebon. Gitu. Beliau udah kirim tuh katanya Al-Fatihah sama ayat kursi, dia bilang begitu untuk si ini nenek, menyuruh ibu saya kayak gitu kan. Waktu berjalan setelah itu belum 12 tahun Kang, jadi masuk ke fase 8 atau 7 tahun itu tiba-tiba ini saya bidur alergi, dibawa ke dokter mana? Bukan kedinginan tuh? Bukan. Dikasih obatnya nggak ada. Akhirnya saya disuruh pulang ke Linggarjati. Perjanjian Linggarjati kawannya kan. Nah itu tapi Pak Karno dulu, belum saya. Oh iya. Kayak gitu. Hutan itu lah, Linggarjati. Tahu saya hutan itu. Di situ ada mamang. Mamang saya suruh datang ke sana.
obat satu-satunya ada pohon. Kalau yang di Kampak itu, dia bukan keluar getah, tapi darah. Dan harusnya diambil itu harus pada saat azan maghrib. Di pohon apa itu namanya? Saya nggak tahu itu. Oke. Dibalurin. Dalam waktu singkat, itu hilang semua. Gitu. Nah, setelah itu, saya diajak ke Cibulan. Masih di Kuningan tuh ya? Masih di Kuningan. Nah, itu di situ ada, kalau orang Sumatera bilang tuh namanya ikan larangan. Lubuk larangan. Lubuk larangan. Bukan ikan larangan. Ada sana namanya lubuk larangan. Nggak ikannya juga itu? Ada, nggak boleh ngambil ikan di situ kecuali pada saatnya. Gitu. Ya. Oh gitu. Boleh percaya, boleh tidak, siapa yang ngambil akan mendapatkan musibah. Lubuk larangan. Lubuk larangan. Oke. Nah, di Sumatera itu ada itu. Nah, kalau di Cirebon itu namanya di Cibulan. Pada malam-malam tertentu, ikan itu hilang. Padahal jumlahnya banyak. Kan gitu. Gue pernah tahu nih ceritanya. Katanya prajurit Siliwangi, benar itu? Kita harus bedain mitos, Oke. legenda, hikayat, dan cerita rakyat. Kan kayak gitu. Itu belum tahu tuh seperti apa perbedaannya itu. Nanti dijelaskan belakangnya. Nah, kalau yang ada di Jawa Barat itu kan lebih banyak cerita rakyatnya. Artinya itu kan dikembang-kembangin supaya dibilang Bu Mali kan, ada kan Bu Mali kan? Banyak di drama-dramain ya. Bu Mali kenal Yang ya? mana? istrinya Pak Mali kan lu. Oh iya. Ya kan? Aku pun tak nyambung ya kan. Ada Pak Mali, ada ini. Oke. Nah, di Cibulan itu selain ada ikan larangan itu, karena menurut hikayat dulu pernah tuh zaman penjajahan Belanda, kan kalau bule-bule itu kan disebutnya kan kita tahayul lah kan kayak gitu kan. Ya, kalau bule itu begitulah. Nah, sempat digoreng ikan itu, diambil, digoreng, satu keluarga itu langsung mati semua. Pada saat itu. Iya. Itu keluarga bule itu ya? Iya, Belanda tuh kan. Belanda ya. Biar aja matilah Belanda ini ya kan. Iya kan. Nggak usah perang jadinya. Nggak usah perang, kan bikin mati kan. Kasih makan ikan itu aja. Nah, di situ ikan itu masih tetap hidup walaupun masih digoreng. Setelah itu balik lagi. Ketahuannya dari jumlah. Kan kayak gitu. Jumlahnya tetap. Ada yang hitung itu memang itu jumlahnya. Pasti 41. Walaupun udah digoreng muncul lagi kan? Iya. Dan nggak pernah bertambah. Sampai sekarang pun ya? Sampai sekarang. Kurang kerjaan juga orang itu yang hitung ikan di situ ya kan. Karena apa? Karena dianggapnya itu mitos. Melawan tradisi kearifan lokal di sana. Cara berpikir itu lu masing-masing lah yang suka-suka lu mati kan kayak gitu kan. Perang gitu kan. Nah, di sebelahnya itu lagi ada tempat pemandian. Itu ada 7 sumur buat kejayaan, buat ini, buat itu segala macam. Itu rupa-rupa di samping sebelah situ. Nah, 7 ya? Berarti tempat pesugihan juga dong itu kan. Beda. Misteri di Indonesia itu banyak pecahannya. Satu fakultas, tapi banyak sub-subnya itu tuh. Satu iman, beda jalan berarti ya. Bukan, fakultas horor. Fakultas horor Indonesia itu pecahannya banyak. Ada pesugihan, kayak gitu kan. Pesugihan itu dibagi-bagi lagi. Makin menarik nih perbincangan kita. Makanya sekarang ini banyak juga fakultas yang diada-adain lah. Iya. Nah, fakultas goib Indonesia itu banyak pecahannya. Asalkan jangan fakultas gorengan aja. Pokoknya tergantung pesanan fakultas le. Lanjut. Nah, saya dimandiin di situ untuk kesembuhan. Untuk ibarat penyempurnaan. Selesai mandi, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta. Itu usia berapa tuh? Itu tadi sekitar 7-8 tahun. Pindah ke Depok. Saya tidur, Kang. Pada saat itu, saya ingat banget karena cahaya itu biru tuh kemarin. Mohon maaf ya, saya nggak bawa agama, tapi memang saya beragama kan gitu. Maaf ya kan, kalau saya beragama kan kayak gitu kan. Utamanya buat kameramen lah kan gitu. Kita semua beragama. Iya. Karena kita Pancasila ini. Iya. Sultan di Mesa ya. Kalau nggak punya agama nggak boleh tinggal di sini kita ini. Iya. Makasih izin dulu sama bapak ini yang jadi kameramen. Gitu. Ini orang Kuningan juga nih. Mana? Kameramen. Kuningan sini kan, bukan Kuningan Cirebon. Kuningan sana. Gitu. Yang di Sangkan Hurip. Main-main. Dekat Waduk Dharma nih rumahnya ya kan. Sangkan Hurip. Banyak villa dong. Iya. Nah, terus usia di 12 tahun itu saya dapat cahaya lagi tidur. Itu
saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah ya. Itu cahayanya, tulisan itu. Allah itu dinginnya minta ampun. Nah, gitu. Waktu berjalan 12 tahun, 12 ada tahun. urusan kayak gitu-gitu 12 kan. tahun ya. Datang ke rumah bibi saya. Ke rumah bibi saya ada di belakang sini. Nah, ini di Kuningan juga, kalau ini benar rumahnya di Kuningan kan? Menteng atas ini. Dalam. Oh, dalam. Menteng Wadas. Ya, Menteng Wadas. Nah, saya bilang sama dia, itu di atas itu tuh ada sesuatu. Jadi kalau pintu zaman dulu kan ada itunya kayak gitu. Iya. Dari situ terbukti. Dibuka, ada bungkusan, itu isinya tanah, terus buntelan rambut, terus ada barang-barang klinik itulah. Di rumah itu. Iya, di rumah bibi saya. Selama ini bibi nggak tahu ya. Bahwa orang tua juga nggak tahu bahwa saya bisa gitu. Kalau Kang Hendra datang, dia tahu. Iya, karena yang saya lihat tuh kayak cahaya gitu. Oke. Nah, di situ mulailah saya bisa meraba, tanda petik ya, meraba yang lain nih, goib nih, bukan yang lain ya, gitu. Bukan meraba-meramelek ya Pak ya? Jangan, beda beda fakultas ini. Iya kan? Gitu. Nah, setelah meraba, saya angkat tuh buktinya, kan gitu. Makin tajam itu. Itu apa? Itu apa? Menurut Kang Hendra Pertanda apa itu? Waktu itu saya belum tahu itu apalah itu ya, belum tahu ya. Yang pasti ketika belakangan ini saya sadari itu media buat teluh. Bukan santet ya, teluh. Teluh sama santet beda ya? Beda. Oke, ini teluh ya? Teluh. Pelet, santet, teluh, Ada tenuh. tingkatan? Ada tingkatan. Oh iya. Bapak mau yang mana nih? Lo beli yang mana deh? Aku nggak bisa pilih ya. Dia nih biasanya pelet nih. Dia biasanya pelet. Pelet. Oh, ya beda. Orang nggak saya pelet aja nempel. Oh. Karena mungkin Karena lidah ya. Oke Kang, lanjutkan. Dari lihat barang itu. siapin kopi dulu dong. Oh iya, kawan oke. kita ini, supaya makin tajam penglihatannya. Aduh, ini kopi dari Aceh ini. Ini kopi pahit, Le. Pahit. Sesuai dengan Hidup udah pahit, Iya. masa kopi pahit lagi, Le. aman kan? Gak ada santet ya kan? Nah, ada nyamuk. Aku dulu minum. Jadi, Kalau jadi. aku kelepak-kelepak jangan diminum. Jadi. Gelas Eko yang mana, Le? Yang mana aja, Le. Oke Kang. Terus waktu berjalan, saya mulai tajam itu. Kadang-kadang kalau habis sholat isya di masjid, Masjid. makanya saya bilang kan kadang kan kayak gitu ya. Sholat tuh kadang saya kan gitu. Itu ada yang lagi sholat, kita kelihat gitu segala macam. Wah, terus waktu berjalan, saya nggak coba ngasah, tapi justru malah diberi kan kayak gitu. Oh. Tiba-tiba nanti di depan pintu tuh ada yang lempar benda apa, ini apa segala macam juga dapat. Pasti tahu tuh ya. Iya. Tapi itu baru tanda-tanda aja kan, baru ditunjukin berupa media, artinya pintu ditimpu, kemudian ini. Dan pintunya yang ditimpuk itu pakai media itu Kang, kayak batu-batu orang yang tanda petik ya berisi kan kayak gitu ya, berhodam gitu. Setelah Kang Hendra tahu ada benda-benda itu, Kang Hendra bisa menyimpulkan apa penangkalnya itu, untuk apa ada di situ. Jadi sebenarnya justru itu malah penangkal kan kayak gitu. Oh. Nih kalau pakai misalnya ini buat ini buat ngobatin, ini buat ini kan gitu. Begitu. Tapi dalam usia segitu ya kan saya nggak tahu, saya geletak aja gitu. karena belum tahu baru. Fungsinya itu nggak tahu kan kayak gitu. Itu kan belakangan saya tahu kan kayak gitu. Nah mulai beranjak dewasa makin sensitif tuh kan gitu. Kadang-kadang kalau kita nonton bioskop kan pasti gelap kan. Zaman dulu kan bioskop nggak serapi sekarang kan kayak gitu. Terus saya ngeliat di pojok itu ada penampakan kayak gitu, perempuan. Biasanya kalau bukan penjaga loket, bukan, atau yang nganter-nganter pakai itu, bukan ya? Bukan. Perempuannya itu kali. Karena kan nggak ada palanya. Buset deh. Gitu. Ngeri ya. Dan itu biasanya di pojok sebelah kiri itu, selalu gitu. Pokoknya daerah yang dekat toilet itu pasti dia. Tempatnya ya. Nah gitu. Kenapa saya tahu itu perempuan? Ya bayangin. Ini rambut, ini kepala nggak ada nih, arti nggak ada kepala nih. Kalau dia tuh flat, kalau kita kan ada celong nih. Dia rata. Iya, flat. Menjaga gitu.
nggak bedanya sama tuyul. Kan kayak gitu. Pakai kostum nggak deh? Atau Tuyul itu di tempat gelap itu jadi terang. Juga sebaliknya. Dan wujudnya itu biasanya kakek-kakek. Dengan ininya udah panjang. Bukan anak kecil itu tuyul itu yang Bukan suka karena itu anak tuyul Le. itu anak tuyul yang ini kita kan tuyul anak kecil tuyul. ditetein gitu ya. iya. Karena ada tuyul KW juga, iya. Suruh ngambil duit malah ngambil daster. Aneh gitu. Itu tuyul KW. Kayak gitu. Jadi udah kelihatan pada saat waktu semakin berjalan dari usia 7 sampai 8 Iya. sudah ada tanda-tanda. Iya. Akhirnya wujud itu kelihatan ya. Artinya pada saat Kang Hendra nonton di bioskop itu pertama kali ngeliat itu. Iya. Oh enggak. Itu terlalu banyak itu. Oh terlalu banyak. Kayak maghrib kan gitu kan. Jalan kalau pulang maghrib dia bilang begitu kan. Tapi lempar pasir kan kayak gitu kan. Terus nyonya itu kan ketawa kan kayak gitu. Enjang-enjang kaki kan gitu. Kadang-kadang bokap itu kan sebelum tobat, dia tuh suka main jalangkung, almarhum tuh. Oh, jalan set. Iya. Dan saya sering lihat gitu. Orang tua? Iya. Selama ini makhluk yang paling menyeramkan itu seperti apa, Kang? Kalau yang paling menyeramkan itu rata-rata semua sama. Yang saya kalau saya fairnya kan saya nggak takut, tapi saya kaget pasti kayak gitu. Yang paling menyeramkan bila penampakan dia sudah hancur dan terus bau yang menyengat, itu yang paling susah itu. Karena ada pengalaman, jadi ada kejadian eksiden tabrakan kayak gitu. Nah terus itu maaf ya, otak tuh kan jatuh tuh, ini udah pecah, udah gepen, ini kulit kepala, itu saya ambil, saya pindahin kan kayak gitu kan. Kalau zaman dulu kan nggak ada itu ya, pakai ituan tuh buat nandain jatuhnya si korban itu, pakai genteng, pecahan genteng, terus saya pindahin kan kayak gitu kan. Nah itu malam datang. Dan dia ngetuk-ngetuk pintu. Memang ngeri. Itu malam ngetuk-ngetuk pintu hansip yang datang. Tapi memang aku pernah dengar karena manusia ini tercipta dari nur. Ada Nur Muhammad, ada Nur Cahaya kan. Ada saatnya manusia ini kembali enggak media nur itu. Apa dong? Makanya ada media binatang, ada ini, makanya harus dikembalikan. Katanya seperti itu, Kang. Pengertian media binatang maksudnya gimana? Oh, maksudnya dia nyerupain binatang gitu. Sifat dia masih jadi binatang, dia udah mati duluan. Belum kembali ke nur yang sejati yang dia diciptakan. Belajar di mana, Le? Belajar di mana itu? Bukan belajar, pernah aku dengar gitu. Masalahnya gini, dibilang bahwa wah itu tahayul, wah itu ini segala macam. Tapi kenapa film horor di Indonesia laku? Oh iya, orang banyak suka. Aku paling nggak suka, kita udah bahaya ditakut-takutin pula. Aku paling takut. Kang, artinya gini, bahwa apa yang Kang Hendra punya ini sampai saat ini itu sebenarnya turunannya. Turunan yang dari semua keluarga ini, apa semuanya punya sama dengan Kang Hendra? Kan dia munculnya beda-beda. Nanti dari kakek ke anaknya kakek, nanti ketemu siapa? Itu nanti kehitung itu. Gitu ya. Oh, gitu. Artinya kan Kang artinya dari keturunannya, oh ini gue masuk ke Kang Hendra nih. Anugerah ya, anugerah gitu ya. Oke. Artinya perjalanan kemudian Kang Hendra bekerja lah di dunia jurnalistik ya. Iya. Di dunia jurnalistik. Pasti di dunia jurnalistik gak jauh juga dari aura-aura seperti itu kan ya. Iya, betul. Pernah nggak mungkin Kang pada saat ngeliput ke suatu tempat atau kan di hiburan nih di infotainment ya, atau hiburan. Itu ceritain dong Kang, itu apakah di dunia hiburan juga aura-aura itu juga kental gitu? Itu justru malah pengalaman pribadi. Jadi pada saat meliput pernikahan Rosa, di Sumedang tuh, Cadas Pangeran. Waktu dia nikahnya sama siapa itu Rosanya? Pertama lah. Masih ini siapa yang harus jelas dong. Nikah. Namanya apa namanya? Yoyo Padi. Nah, terus kita jalan, sudah dibilang bahwa Cadas Pangeran itu beda.
kayak gitu. Kalau saya sih ngelewatin di Ciras Pangeran, memang tempatnya agak Kan sedikit. jalan tuh ada 2 tuh, sekarang ada yang baru, ada yang lama Ada tuh. yang 2 gitu kan? Itu kalau yang lama kan di situ. Saya bilang sama supir, tolonglah klakson. Alah, katanya apaan sih gitu-gituan, dibilang begitu kan. Kan gue bilang gratis, tinggal mencet doang, nggak bayar kawan, kayak gitu kan. Terus Ngotot, tetap mogok gitu. mogok mobil. Seketika langsung. Ya, deg. Dipinggirin, start turun guys. Apa yang terjadi? Nah, itu udah lewat maghrib. Saya ngeliat kan di belakang kan. Nih kalau lo nggak percaya nih gue bilang, lo lihat tuh kaca spion yang di dalam tuh kan. Dilihatnya tuh kaca spionnya di dalam. Itu ada yang lagi nyisir. Di jok belakang. Iya. Merinding. Jadi- Makanya itu ada orang kalau bawa mobil sendiri, entah tuh di Cipali. Aha. Jadi gue ngikut juga akhirnya gue belokin tuh kaca spion yang di atas. Kenapa? Supaya nggak mantul nih, gue ngeliat belakang ada orang nih. Nah itu makanya kau kalau ke Cipali sendiri malam, lu balikin tuh kaca spion. Oh, aku baru tahu ini. Makasih Le. Tapi- Infonya Le. Iya. Tapi ada video back taunya kan kayak gitu kan. Takutnya kita balik di depan dia begini gimana? Pingsan langsung kan. Iya. Di situ mungkin orang banyak kecelakaan kali ya. Iya, kaget. Kaget ya. Kaget. Dan itu sering kalau apa yang pas dia lagi nyisir itu, saya bilang, jadi driver, saya, kameramen biasa dong, bangkunya gede kan, kan ada kamera. Tapi pada saat misalnya akan masuk ke, misalnya ke pernikahan lo, masuk ke Ciras Pangeran, pasti akan bisa lihat lah ya apa yang ada di sekeliling gitu ya. Sepanjang perjalanan. Itu ada, Setidaknya itu info- ada komunikasi gak sih? Setidaknya info suara. Ada komunikasi gak sih? Setidaknya suara. Sedangnya suara. Saya mau lewat. Kan kayak gitu. Berhenti dulu. Oh gitu ya. Kejadiannya baru 2 bulan yang lalu. Saya ke Pelabuhan Ratu. Kalau ditanya komunikasi ya. Itu kan sekarang ada tol nih. Kalau dari Pelabuhan Ratu kan. Nah gitu kan. Nah kita balik dari Pelabuhan Ratu. Saya bilang berhenti dulu. Pinggirin mobil. Saya bilang begitu. Disangkanya saya mau buang air kecil. Saya ke depan. Bla 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 segala macam. Saya minta sama Allah. Tolong lindungi. Itu kejadian saksi hidupnya ada 1, 2, 3, 4 orang. Di depan kecelakaan. Mobil yang nyusul kita tadi. Kayak gitu kalau komunikasi kayak gitu enaknya. Kan kayak gitu. Istilah sekarang tuh Kang Hendra tuh kayak ya, istilah sekarang kalau istilah ngetren itu indigo ya, indigo bukan? Enggak, Beda ya? saya nggak mau dibilang indigo. Oh bukan ya? Saya tetap anugerah. Anugerah ya? Iya. Ya, menyiksa diri gak sih Kang? Beberapa waktu ya, kalau kita datang ke tempat-tempat tertentu ke rumah sakit, kemana, itu sebuah penyiksaan itu. Melihat ya Kang ya. Pasti. Tapi kalau udah seusia akang kita ini mungkin bukan menyiksa, udah merupakan suatu hiburan kali ya. Kaget. Kagetnya itu loh, kan kayak gitu. Tapi ada istilah on off nih Kang. On off itu maksudnya gimana sih Kang? Jadi Nah, ini on off nih. mata batin itu kan cuma bisa merasa. Kalau kita mata real kan kayak gitu kan. Kalau saya bilang perintahkan gerakin itu benda karena dia ngecun itu, pasti digerakin sama dia. Supaya jangan katanya gitu loh. Geser itu pintu, digeser. Buka itu jendela, dibuka. Wah ini. Karena dia tahu bahwa saya bisa ngobrol sama dia, gitu loh. Repotnya, sering ke rumah. Awanin lah Kang. Hancur, Pak. Nah itu deh yang bisa kita nggak nyaman. Nah itu, jump jadi- scare-nya itu. Apa istilahnya? Jump scare. Jump square. Apa itu jam Jadi Kalau di Depok ada namanya Pesona Square. Makanya kalau square orang hati-hati. Depok Square, Town Hati-hati. Square gitu. Hati-hati. Pesek, Pesona Square ada di Depok. Oh, Iya Depok, kan? iya. Nah, jadi kita jalan, terus tiba-tiba belok tuh dia nongol gitu. Itu namanya jam Square. Ya, mereka Oh. itu cuma minta tolong sebenarnya. Terutama orang-orang yang mati tabrakan itu, yang usia kecelakaan itu belum 41 hari. Tolong minta air. Minta air. Itu jam 1:30 malam. Saya ya. haus gitu kan. Tapi sebenarnya Akang itu diberi ke anugerah begitu, tolonglah Kang. Tolong kau. Yang begitu-begitu ditolong kan bisa iya. jadi ibadah juga untuk Akang itu menolong sesama makhluk. Problemnya dia suka ngajak teman. Saya ditolong sama si ini, yuk kita ke sana. Dan itu pernah saya lakukan.
Waktu saya tinggal di Citayam, kan kayak gitu. Kasihan tetangga saya malahan. Itu tiba-tiba katanya dipanci. Supaya tetangga pada kabur semua, jadi rumah itu rumah Akang semua. Awah, banyak hantunya itu gitu ya kan. Kang, Akang di infotainment ya, liputan kebanyakan di hiburan, di artis-artis ya. Model artis. Akhirnya kan di kalangan artis Akang ngetop nih, ya kan dia bisa ngeliat, bisa apa. Itu biasanya artis-artis ada yang bisa minta tolong nggak makan? Apa sih sebenarnya yang misalnya gue di kawan rumah gue tolong di ini nih, ada gitu? Ada banyak kayak gitu. Kayak order tuh ya? Iya. Sadar. Nah terus itu tadi kalau untuk penyakit untuk apa saya nggak main target, terserah aja kan kayak gitu. Tapi kalau ada hal-hal yang berbau tanda petik kan gitu, entah ada sengketa tanah atau segala macam, saya pasti minta 2,5%. Kenapa? Saya hidup dari tanah, saya mati dari ke tanah. Nanti bawa uang itu saya mau taruh kemana. Yang 2,5% itu ya? Ya. Sakral tuh. Saya pernah ngalamin tuh. Ketika ditanya, katanya ini di sini nggak laku-laku nih, mesti dipindahin ini. Saya pindahin. Soalnya tanahnya itu 7 lapis ke bawah Nggak main-main. Makanya kalau jual lahan itu hati-hati. Nah, terus bisa dihimpit bumi. Artinya di dunia hiburan itu berapa lama? Dari tahun 95 sih saya udah main di hiburan. Gitu. Udah pelotokan lah. Oh iya. Iya, adalah salah satu. Istilahnya kalau batu aki udah keluar jarongnya ini kan. Akhirnya ini kan. Nah, terus saya pindah ke sebuah stasiun TV, kita bikin PH. Kita supply berita-berita hiburan lah. Gitu. Kita kalau itu kan disebutnya buser kan gitu kan, tim busernya kan gitu. Jadi artis itu jangankan dia mau cerai kan gitu. Kalau bahkan gitu, sendok dia jatuhnya kita harus tahu tuh. Nah terus datanglah beberapa gitu. Saya tidak bisa meramal. Mereka kebanyakan mau meramal kan kayak gitu kan. Artis tuh ya? Ya. Tolong ramalin aja nggak bisa. Tapi untuk melakukan ritual atau tapi ada kejadian gini. Dia nggak tahu bahwa saya mampu. Orang tuanya tahu. Bang Hendra tolong anterin sini dong, mau masang susuk gini-gini segala macam kan gitu. Nah, diantarlah di salah satu desa di Sukabumi kan gitu, yang dekat-dekat pantai itu kan. Diantar si siapa dalam perjalanannya si artis ini memang bertujuan untuk bukan cuma kecantikan. Ini artis yang minta ya? Ya. Salah satu artis ya Indonesia minta hal seperti itu sama Kang Hendra. Itu gimana itu perjalanannya tuh? Jadi kalau dia ingin berhubungan badan dengan suaminya? Bukan. Apa? Dengan pelanggannya. Kayak gitu. Waduh, enak sekali itu dukun ya. Kenapa nggak mas saya aja ya? Itu dia. Jadi aku mau lah jadi medianya kan. Masalah gitu-gitu mah. Kemudian kan itu salah satu artis ya Indonesia ya. Kita nggak perlu sebut namanya lah ya. Janganlah. Tapi yang paling tragis itu model-model baru sebenarnya. Gimana tuh model baru? Seperti apalah liputan yang Akang pernah namanya pengalaman bawa artis itu gitu. Oke. Kita datang ke satu tempat itu. Si orang tuanya, orang pintar itu tahu bahwa saya ngerti gitu-gituan. Karena dia ngelihat Akang ya? Iya. Sama artis itu kan? Iya. Oke. Kita bertiga nih. Aku, ibunya, sama si artis itu. Itu dia bilang mau masuk. Sebentar Kang. Kalau pas orang tuanya itu tahu, Akang tahu, dia ada nego nggak ke Akang tuh? Kang, aku mau gini-gini Kang. Sesama ini jangan saling menyalip gitu ya? Jangan menyalip Kang. Nanti aku dulu lah make. Kalau Akang mau make setelah saya, ada gitu nggak sih Kang? Kalau dia tuh buat buka ituannya. Siapa hal-hal yang untuk berhubungan. Artinya pada saat Akang bawa tuh artis ke salah satu orang ya, itu terus gimana tuh? Orang itu adalah tunjukkan dari si ibunya itu. Tolong ditemanin kan kayak gitu kan. Karena ibunya tahu kalau saya bisa, kalau terjadi sesuatu apa-apa kan gitu. Tapi tetap aja Pak. Ritualnya itu kan dia harus buka baju, harus dimandiin kan gitu. Nah tergantung mau masang susuknya di mana. Tapi pada saat itu Akang ada di situ kan? Ada. Ada di tempat.
Enggak sampai ke sananya kan gitu. Aduh, Kan kenapa nggak ada beda tempat sih, aliran, Kang? beda aliran itu. Karena kita udah puas masalahnya kan kayak gitu kan. Iyalah. Oke, Kang, lanjut. Mereka ritual kan? Ya. Ritual itu lebih kemana ya ritualnya? Apa soal apakah yang Akang bawa artis itu dia mau gue supaya dapat jodoh atau gue supaya ngetop nih? Pertama biasanya cantik dulu. Cantik dulu ya? Ya, nggak Oke. pudar. Menarik. Taruh di sini nih. Kayak gitu. Oke. Tinggal medianya apa? Mau jarum emas, mau berlian, mau apa gitu. Itu nanti ditancap dan itu nggak sakit, cuma ditempel aja. Oke. Gitu. Nah kalau buat wig kan kayak gitu, Wig ya? ya wig biasanya di situ, Oh, di sini. di alat vital lah. Aduh, bahagia Kan sekali kayak gitu. itu ya. Gitu. Di alat vital. Aku pengen belajar lah ini. Banyak oknum LC pakai gituan gitu. Nah, gitu. Oke, macam-macam lah ya. Aha. Tergantung by order lah ya. Dari... Ya. Nah saya nganterin, tapi ada hal-hal yang nggak boleh dipantang. Kalau misalnya dia harus 3 bulan sekali balik, dia harus balik ke sini. Kalau sampai nggak balik. Disandra kayaknya, berarti itu pasien itu disandra lah sama dia. Bukan. Jadi memang kewajibannya. Oh, ada masa expirednya juga kali ya. Ganti oli lah sebutnya kan kayak gitu kan. Iya. Harus dijalanin. Harus dijalanin. Nah kebetulan yang tragis itu waktu saya ngantar model baru. Salah satu model baru, Aha. dia mencoba untuk dia mencoba untuk supaya Auranya. Iya. keluar, dia bisa ngetop sekali gitu kan. Betul. Ah. Nah nggak datang. Nggak datang. Pas yang kedua nggak datang. Apa? Bukan ketiga. Yang ketiga dia nggak datang. Iya. Aku udah ingetin kan. Gitu. Zaman dulu kan baby ya, kan kayak gitu. Kenapa nggak berangkat lagi kan kayak gitu? Wah sibuk gini karena terima job banyak. Dari pemotretan ini itu. Udah mulai ini itu. dia, Iya. banyak kesibukan lupa gitu kan. Nah, 7 hari setelah nggak datang dari tanggal yang ditentukan, mohon maaf, ininya bau. Iya. Berobat sana sini nggak sembuh. Luntur semua itu. Ya? Bau ininya. Jadi badan itu bau ya semuanya. Dari asal kayak gitu. Nah, akhirnya dari rencana baris segala macam udah nggak bisa ketolong. Mati. Meninggal, mati. Membusuk. Metong. Ininya ini apa? Keriput. Matinya jasadnya. Itu udah gitu udah nggak bisa nggak bisa disembuhin lagi, nggak bisa ya. Itulah maksud saya kalau memang kayak gitu-gitu pakai jalan-jalan yang agamis lah. Agamis gitu. lah. Nggak usah pakai kena air wudhu, hal-hal kayak gitu. Iya. Ya, namanya dia perjanjian sama setan. Setan aja. Jadi kita sebenarnya kasih cerita-cerita makan aja horor udah yang kita ada di terus. kita ini hampir sama ya, begitu polanya. Iya. Hampir sama, makanya difilmkan lah seperti itu ya. Betul. Iya kan? Kenapa misteri itu menarik? Karena memang bersifat misteri, jadi orang penasaran bahwa itu ada bumbu A, B, C, D, yaitu kan bahasa gambar aja sih saya bilang kan gitu. Bahkan kalau memang mau melakukan hal-hal yang yuk kita uji yuk, tapi siapa artisnya harus kita datangin kan kayak gitu. Ya ayo kan kayak gitu. Bahwa banyak, tapi banyak yang munafik sih. Tapi menurut Kang Henry itu semua artis di Indonesia ini pasti ke situ ya. 90%. 90% ya. Ya. Paling 90%. Luar biasa. Kan gitu kan. Kang, gue mau nanya sedikit Kang. Kan ini kan macam-macam nih. Kalau orang penunggu daerah ini ada yang jagain, ya kan? Penunggu daerah gua ini ada yang jagain segala macam. Mereka pasti punya kekuatan Kang ya. Siapanya nih? Itu yang Si penunggu itu. si penunggu itu Iya. punya kekuatan ya. Iya. Pada saat Akang bertemu dengan Akang, itu beradu atau adu kuat nih, lo sama gua. Mau ngapain dulu kita? Oh gitu ya. Kedatangan kita mau ngapain dulu? Itulah enaknya bisa melihat dan berkomunikasi Iya. Kang ya kan. Jadi Iya. Akang ini mungkin bisa membicarakan maksud tujuannya kali Kang ya. Iya. Tapi Bahkan- intinya mereka jahat kan? Jahil sih. Oh jahil bukan jahat ya, jahil. Ya. Iya. Jahil ya. Kan gitu. Atau kita buktikan di Jangan. Oh. Jangan. Nggak kan apa-apa. supaya Aku enggak. wedi Mas. Iya. Enggak, artinya kalau misalnya akan masuk ke satu tempat, kemudian dia akan minta izin dan mereka nggak mau izin. Tapi Apa urusan lo nggak ngizinin? Saya provokasi pasti. provokasi ya? Iya. Provokasi gimana tuh? Bisa kencingin? Kencingin? Iya. Kencingin dia Iya, tempat itu. tempat itu. Yang dianggap sakral gitu. Wah, aku udah tahu nih jawabannya. Gimana? Karena kita lebih sempurna
daripada mereka. Makanya Kang Hendra berani. Itu kali Kang. Satu itu, kedua dia ngaku itu tempatnya. Kapan dia punya sertifikat di situ kan? Iya, Kayak gitu kan. Tapi bagaimana? Tapi kalau aku tidak berani Kang mengkencing. Walaupun kau begitu takut tadi, bengkak lagi. walaupun tadi kau bilang begitu, mereka di Jaya mereka nggak nerima kita, karena manusia itu musuhnya dia. Kita nggak bisa berkomunikasi. Atau Bukan, kita udah baik-baik ngomong. Nah, kenapa gak dikasih? Ini katanya tempat saya, gitu. Katanya nenek moyang aku udah di sini segala macam. Ada urusan apa dengan nenek moyang kau? Gue bilang gitu kan. Gitu kami baik-baik, nanti kami bersihkan. Kami mau syuting segala macam. Walaupun dalam perjalanan nanti lighting suka ada yang kedap-kedip gitu kan. mati itu kan segala macam. Itu udah resiko tanggung jawab saya lah kan kayak gitu. Waduh. Di samping meliput kan gitu. Jadi honornya kan 2. Iya. Berarti besok-besok kalau aku ada syuting Kang, apalagi syutingnya di tempat-tempat hutan, aku harus manggil Akang ini. Sama siapa aja bisa kan gitu. Saya punya teman Monjay namanya. Oh, iya. Bonjai? Iya. Setahu aku dia nggak bisa Kang. Maksud saya itu karena dia nggak bisa, oke aja lah kan kayak gitu kan. Kalau liputan horor itu waktu Desi Ratnasari saya gak punya. Desi Ratnasari? Iya. Waktu dia masih di Sukabumi atau gimana? Mau penikah juga. Oh, Kan Desi nggak Ratnasari. jadi. Yang pertama kan jadi. Oh, yang pertama iya, jadi ya. iya. Jadi kita datang, Sukabumi tuh. hotel habis. Kan dulu kan belum ada Oyo dan segala macam kan. Oh, iya. Datang, bayar, selesai. Jadi rekan-rekan media tuh udah pada book semua ternyata. Udah datanglah naik bawa mobil kantor. Karena besok tempatnya tuh dekat itu, saya pilih lokasi parkir motor saya mobil saya itu di dekat lokasi rumah ibu itu kan, gitu kan, calon mempelai. Saya asal parkir tuh, saya nggak tahu bahwa di samping itu kuburan keramat. Ada memang di itu kan. Di area parkir itu ada kuburan keramat. Iya, dekat. Sorry. Saya parkir mobil karena belum makan kan segala macam. Ada tukang sekuteng. Nah, tukang sekuteng itu saya panggil. Pak, Kang, sabaraha kan gitu. Hiji kan gitu. Bikinin. Nah, karena kita kaca dulu masih engkol kan gitu ya. Iya. Kita makan begini karena kita merokok. Itu saya lihat kakinya tuh kayak bebek. Tukang sekuteng? Ya, kalau kita kan 5 nih, begini nih. Kalau dia 3 gitu. Gitu. Kayak yang itu ya, yang penyelam itu ya. Ya, Yang karet penyelam itu kaki ya. tapi itu kayak urat-urat itu kan kayak gitu. Di tukang sekuteng itu. Si tukang sekutengnya itu Tangan nggak? biasa. Tangan biasa kaki aja. Iya. Oh, oke. Wah, kalau bahasa saya, wah doi nih kan gitu, kenalan kalian gitu. Lagi asik nyantap itu. Merinding aku. Apa yang terjadi di belakang itu gelap kan gitu. Gitu. Itu gelap di belakang dia lagi begini tuh. Si tukang sekuteng itu kan. Tukang sekuteng tuh. Iya, taunya pindah. Gerobaknya masih ada sih. Nggak ada, hilang. Di belakang jadinya. Iya. Genderuwo, terus orang bilang genderuwo gitu-gitu. Tau nggak mangkok yang saya pegang itu tuh berubah jadi apa? Jadi kayak daun mangkok gitu. Daun. Apa yang saya makan ternyata? Belatung. Masya Allah. Tapi kok makan jangan sembarangan le. Apalagi di tempat-tempat keramat le. Hati-hati le. Siap le. Setelah itu, itulah gunanya main ke rumah Bung Cemi. iya sengaja lah aku undang Kang Hendra juga saya ngeliat rumah. Segala macam peristiwa kita bicarakan di sini. Ini paling menarik nih peristiwa Kang Hendra ini. Tapi acara Desi Ratnasarinya berjalan lancar ya. Berjalan lancar, cuma malamnya itu gangguan itu masih ada aja. Itu Akang yang sendiri ngerasain apa ada tim lain? Nggak ada kan, kita cuma saya sendiri. Logika saya kalau besok saya lah paling pertama. Ternyata saya datang satu lagi tablet bintang, kayak gitu. Yang kedua kan hujan tuh, gitu. Kami waktu itu nggak boleh neduh lah, biasalah. Satu no comment, semuanya no comment, kayak gitu kan. Nah, jadi dalam perjalanan yang malam itu ternyata ada kejadian lagi. Pada saat saya kaget, saya teriak, ya sebut-sebut nama binatang lah kan, kayak gitu kan, kita kaget kan, gitu. Wasu ya, jancuk dan segala macam udah saya sebut, dia hilang. Itu ada yang di pohon tadi, yang pohon gede itu ada penampakan nenek-nenek di situ. Nah, gitu. Di pohon itu lagi duduk. Kalau ada penampakan begitu, apakah Kang Hendra berusaha berkomunikasi? Enggak mau saya. Dibiarkan aja begitu. Iya, dulu gua kan kayak gitu. Kang, ini
Saya sengaja ngundang Kang Hendra sini nih. Ini juga banyak teman-teman. Karena saya sebenarnya selain kita silaturahmi ya, kan saya tahu nih kelebihan Kang Hendra nih. Ini di rumah saya ada gak sih? Coba lah di teman-teman nih. Mohon izin kalau saya bisa ngambil tas saya. Lah jadi oh tas di belakang itu. Punten ya. Yang tas itu gemblok. Bukan. Ini kan? Sanes. Coba. Oh ini. Ya. Nah, sengaja aku datangin Kang Hendra sini kan. Maaf ya. Mana tahu apakah ada yang di ruangan sana itu? Ini aku berdiri ngopi dulu. Ngopi dulu. Kopi hitam paling senang nih makhluk begini. Iya. Tambah. Tambah kan? Ya. Saya izin minta gelas satu, ada nggak? Gelas. Gelas. Tapi jangan dipanggil beneran, Kang. Nanti Nggak apa-apa. Nggak, ini saya panggil bener apa jangan? Nggak apa-apa. Janganlah. Nggak apa-apa. Kau bisa penangkalnya kau mah. Kau mah macam berani aja kau. Enggak. Aku pengen lihat apakah ada. Kalau memang benaran, Kang, tanya nomor berapa keluar ini ya kan? Oh jadi. Jadi. Oke, coba si Le, tangan gini Le. Jangan aku lihat dia aja Le. Enggak mau. Dia aja. Bukan. Aman. Jadi kau aja lah. Orang kau yang nyerah. Aku kohos. Jangan gua. Aman Le. Aman. Aku paling takut Le. Ulang semuanya. Aman lah. Gitu. Aku saksi. Apa ini? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, si Le menang. Hah? Si Le menang. Malam. Takut ini. Aku takut. Enggak, masalah gini. Kalau saya, itu kan versi saya. Saya nggak mau kan gitu. Aku takut Kang gitu. Coba dia. Coba. Bang, kau sini Bang. Kau sini dulu. Dian. Apa, Pak? Sini, Dian. Ini. Hostnya penakut ini Dian. Sebentar sini. Ini tetangga. Ini tetangga kita ini berani dia. Ini tetangga kita. Sini dulu. Di sini. Di sini dulu. Oh. Sini dulu. Di sini. Ini dia sini dulu. Di sini. Sini. Di sini belah. Di sini. Sini. Kau sini dulu, guys. Sini. Sini nah. Tanganmu gini. Bismillahirrahmanirrahim. Asli dari mana kan? Jakarta. Saya justru malah mendeteksi bahwa dia ada penyakit di sini. Iya. Oh ya. Coba di sini. Puntennya karena Allahnya. Supaya kau langsung sembuh nih Dian. Mau saya ini enggak? Iya. Yang tadi. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kang, kaki lurusin aja. Lurusin. Iya. Ya Allah. Ya Allah. Angkatlah penyakitku. Karena engkau. Lantaran orang yang membantuku. Illa hadratin Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alihi wa sahbihi wa alihi. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah datang deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kenapa? Pertama, doi. Dulu sering main silat. Pertama doi. Kalau orang Betawi bilang apa ya, Bang? Kayak kalau dari engkong. Nih, pegang nih buat lu. Gini-gini. Iya. Oke. Jadi untuk mendeteksi. Kau di sini. Terus. Kamera. Sadar kamera kau. Ada. Nah, jadi untuk mendeteksi itu, di rumahnya ada apa enggak? Jadi, kalau rumah itu kan benda mati. Iya. Bener nggak? Kalau di tubuh orang, pasti ada reaksi. Terbukti kan ada dorongan, kan gitu. Nah, gitu. Nah, si tanda petik tadi, si leluhurnya itu bahwa ada untuk membackup dia, gitu.
pemahaman saya kalau di rumah kan kayak gitu. Tapi kan takut dia gimana dong? Kok sengaja aku undang ke sini biar kau tahu gitu. Aku takut. Dia aja yang lepas. Enggak, artinya kalau di dia kan sudah dibuktikan kan kayak gitu kan. Nah gitu. Sedikit banyaknya kan kayak gitu bahwa ada titipan dari engkongnya. Bentuknya batu. Ada yang titipin, Pak. Pertama itu, kedua wafak. Wafak itu tulisan-tulisan itu yang dirajah itu kayak gitu. Oh, itu udah mulai ada. Udah mulai bukan ada. Pak, itu biasa. Apa itu? Itu udah mulai datang itu. Oh, gitu. Nah, jadi maksud saya dengan anugerah yang saya punya ini, kalau untuk dibuktikan di rumah itu, nanti biasanya kameranya itu coba kita setting. Kan gitu. Nah itu kan Bapak bagus yang bisa kan gitu dengan ISO tinggi berapa segala macam kan gitu. Padahal kalau untuk melakukan penampakan dan segala macam itu Pak Bagus juga bisa sebenarnya. Pak Bagus yang mana nih? Yang kameramen. Nah, gitu. Pak Bagus ini Kang, kalau saya perhatiin nih Kang, ini maaf Kang. Maaf itu bunyi. Ini kayaknya udah mulai datang dari tadi. Jangan diganggu dulu. Pas Akang datang ke sini di luar, Jangan diganggu dulu. kemudian Akang masuk ke dalam. Saya ngelihat Akang lagi ngebaca-baca. Artinya ada gak sih sebenarnya di sini? Bukan ngebaca. Setiap masuk rumah orang gitu, saya biasanya permisi. Oke. Nah, kan kayak gitu. Nah, kebetulan ada nyonya tadi di dekat parkiran situ. Berinding boleh. Apa tuh bentuknya? Dia apa? Kalau kita bilang sih kuncil ya, kan kayak gitu. Aduh. Kok berinding lah? Dan ada beberapa yang satu Belanda ada yang dari belakang ya, kayak gitu. Nyonya Menir. Iya, noni Belanda. Noni Belanda. Gitu. Di areal sini ya? Ya. Dalam ini? Enggak. Kalau ada saya di sini, maaf ya kan gitu. Oh, energi bentrok. Oh dia keluar dulu ya? Iya. Tapi di sini ada? Saya panggil ya. Panggil nggak apa-apa. Panggil aja nggak apa-apa. Nggak, saya gini loh. Saya butuh human untuk membuktikan, kayak gitu kan. Paling nggak, entah itu namanya mediumisasi atau segala macam kayak gitu kan. Ini kawan ini takut. Iya lah. Nggak apa-apa Le. Jangan aku. Aku takut. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa yang mau ya? Atau dia? Apa tuh? Gak pernah tuh bunyi-bunyi. Ini takutnya bentrok. Enggak, bentrok mah nggak mungkin. Dia ada. Enggak, bentrok juga nggak mungkin. Maksud saya, mungkin ya. karena apa? Saya mau membuktikan bahwa kalau memang ada sesuatu di badan seseorang, itu kan kayak gitu. Nggak ada mengecilkan ilmu segala macam, enggak. Siapa? Bidang ini? Bagus. Ya. Kalau dia mau jadi mediumisasi, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang, kau coba pegang itu kamera, jangan sampai meleset gambar kita. Geser. Oke. Gimana nih? Aku pakai sendiri. Nggak apa-apa, kau jangan tahu ada aku di sini. itu madep sana. Madep sana. Ada sana. Mas, permisi ya Mas. Ya, dia mau ngomong. Sebutlah beliau ini pasien lah. Iya. Kang, maunya apa nih? Selain rezeki lah, atau rezeki udah pasti kan anak muda kan maunya rezeki kan. Ya udah dia. Ya, nggak mungkin lah ganteng gini kan. Tapi dia kayak cewek belum melihat dia ganteng. Kita buka auranya, lurusin ya. Lurus ya. 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 Orang aja. Bismillah. Bismillah. Kosong aja. Assalamualaikum yang terbaik ya Allah. Kosong ya kosong. Bismillah. Lah. Kacamata mau lepas. Oke, kosong. Gelap. Jangan berpikir apa-apa. Ini bukan hipnotis. Ya. Ya. Ya Allah, angkatlah penyakit kerabatku. Tunggu dulu ya. Kamera tadi mati leh. Aku juga bingung kok.
berisik banget ya. Nggak tahu. Ini rumah kamu semua tahu. Nggak tahu. Aku tuh mau lari loh sebenarnya. Iya, baru kali ini nih, Aduh. selama ini kok udah hari ini kan nggak ada apa-apa. Saudara kita Ada ini bunyi baru hari ini. Waduh. Jadi Apa gara-gara belum kasih ini kali ya? seram. Hah? Sekalian dibersihkan lah rumah kau ini lah. Sekalian dibersihin. Iya kan? jadi gara-gara narasumber jadinya. Enggak, Apa rasanya tadi Kang? Iya. Suaranya gemuruh berat-berat segala macam gitu. Bergetar pada kamu bergetar ini. Iya, gitu. Awal rasanya apa tuh Bang? Ya ibaratnya kalau itu ada bentrokan energi. Kalau kita bahasa kami itu gitulah kan. Ketika ritual tadi segala macam itu kan apa ya? Setuju bahwa proses itu tidak di setting, ya kan? Saya tiba-tiba aja minta kameramen untuk ikut dalam bincang kita dan kita melakukan interaksi itu. Ya itu yang terjadi akhirnya kan gitu. Berarti di rumah beliau ini memang harus ada pembersihan gitu. Kamera pun mati. Ya. Di atas suara gemuruh. Nah, seperti mau rontok ini rumah ini. Itulah. Padahal ini belum lunas kata Bang Temi. Jadi masalah kan? Jadi masalah ini. Terus bagaimana lagi nih? Saya mau sedikit review ya Kang, sedikit ya soal yang tadi saya kembali lagi ke soal artis ya segala macam. Saya mau lihat ada cerita yang benar-benar yang horor banget gak itu? Apa yang dilakukan Kang Hendra? Misalnya liputan sama artis atau Kang ke suatu tempat yang benar-benar ada komunikasi yang lu ini gitu. Terhadap si makhluk astral itu. Iya betul. Ya itu tadi kalau yang di mana saya mau jalan ke pernikahannya Rosa itu kami komunikasi. Gitu. Komunikasi. Saya terutama saya minta driver sama si kameramen untuk keluar dulu. Itu saya hadapin langsung. Mau kamu apa sih kayak gitu? Kan kamu yang salah dibilang begitu kan gitu. Dengan wujud kuntilanak itu kepala begini Pak, kan kayak gitu ya. Gitu hampir doyong kayak gitu. Nah itu kami kemudian ya udahlah kami minta maaf. Tapi dengan catatan katanya nanti di jembatan itu tuh kan kayak gitu harus buang uang sebagai logam gitu, sebagai isyarat lah kan gitu. Bahwa saya nggak kalah sama kamu, tapi gitu. Ini untuk karena kesalahan kita buang uang lagi. Nah, akan lebih banyak ketemu, kalau bahasa bilang lebih banyak ketemu genderuwo atau ketemu kuntilanak atau apa sih Kak? Random. Tergantung tempat. Kan gitu. Kalau tempat itu semacam kayak pembuangan sampah segala macam, itu lebih banyak genderuwo. Genderuwo ya. Lebih kotor dia. Suka makan ini Pak, bekas pembalut wanita tuh yang nggak dicuci bersih. Oh iya. Jadi, udah seperti itu. Tapi kalau di lingkungan sini, lingkungan sini mana Kang? Tadi Kang masuk itu. Oke, pada saat saya masuk, beliau lagi ada duduk di belakang ruangan ini, dan kebetulan tadi sama produser juga saya cek di luar syuting ini, dan beliau ada di situ. Sampai itu, saat ini. Apa wujudnya apa? Perempuan. Kunti. Cantik. Enggak, ada dua. Yang tadi saya bilang ada yang noni Belanda, ada yang perempuan murni, kayaknya habis gandir, bekas gandir gitu. Kalau misalnya yang noni Belanda itu wujudnya dia bule. Bajunya kan ketahuan, kan beda dari bajunya. Baju-baju zaman dulu ya? Iya, gitu. Ikhlander gitu kan? Ya, Yang saya tengok itu kan kayak gitu. Tapi itu saya nggak tahu datangnya dari mana. Tahu saya ketemu gitu aja. Tapi orang gantung daerah sini. Iya, kebetulan di belakang sini nih, ke belakang rumah. Nah, satu lagi yang Kunti duduk, nggak berjauhan. Nggak berjauhan tuh? Nggak berjauhan. Aduh, merinding lah. Ya gitu. Yang satu dekat parkiran, yang satu dekat ini dekat lorong ada di belakang. Nah, sini. mereka itu ada di sini atau pas akan datang dia geser atau memang dia udah ada di situ? Menunjukkan aja. Oh, menunjukkan bahwa saya ada di sini kayak gitu. Sebatas saya nggak ganggu, dia nggak ganggu ya, ayo. Tapi di sini ini dia nggak ada ya, Kang. Di sini. Berarti yang tadi yang ganggu kita dia lah itu. Mungkin diutak-atik sama kita. Buktinya tadi bergetar.
kau kayak ini aja. Itu kan baru mungkin. Coba tanya dulu kawan kita ini. Betul itu yang ngaku tadi itu. Iya dialah kan, siapa lagi? Coba Gitu benar kan. aku kan. Kadang-kadang nggak percaya sih omongan aku. Ada aksi ada reaksi kan kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Karena kita Kau terasa. terasa kali lah orang tadi aku mau lari. Karena aku pegang kaki aku makanya aku nggak lari. Gelap tadi ini. Lampu mati ya. Mati Ini kamera. kamera mati itu. Iya, Emang dia? Iya. Memang dia. Interaksi. Sama dia. Protes dia tuh apa? Enggak, interaksi menunjukkan eksistensinya bahwa gua ada gitu. Ya kita nggak izin dulu juga tadi sama dia. Topik pembicaraan yang mau dibahas kan? Iya, gitu. itu salahnya. Oke Kang, kan waktu berjalan nih Kang ya. Ya. Kegiatan Kang Heres sekarang apa sih? Gitu. Masih sih nulis di ada media online kan Media gitu. online. Karena memang ya itulah kalau wartawan tetap aja dibaliknya ke wartawan lagi kan kayak gitu kan. Nah, di samping itu dengan anugerah yang saya punya, saya bantu lah kan kayak gitu. Lebih tepatnya kepada itu tadi buat dagang kan kayak gitu. Terus buat buat ya bantu orang sakit lah. Itu ya. Kayak gitu. Iya. Buat bermanfaat orang Jadi lain juga. saya kepingin apa yang saya punya di badan saya ini tidak hanya habis di dalam tanah, nanti terkubur segala macam. Tapi sebelum itu terkubur, saya bisa bermanfaat buat orang lain ya. Berbagi pengetahuan. Jadi memang kan kita hidup sebenarnya kita menyadari bahwa hidup kita ini selain kita juga ada makhluk lain juga ya. Iya. Itu yang harus kita jaga sebenarnya. Mereka sebenarnya fine-fine aja. Iya. Kalau kita komunikasi baik sama mereka kan gitu. Betul. Kan. Tapi juga jangan berlebihan. Biasanya banyak mendewa-dewakan itu. Wah di sini katanya Roro Kidul begini kan kayak gitu. Karena saya pernah punya liputan di Lia Eden waktu itu. Oh Lia Eden lah, saya tahu kan, Lia gitu Eden. Kan. Saya tanda petik salah satu wartawan yang meliput di sana, dan itu banyak kerasukan itu pada saat pembuangan krisnya Pak Karno di Laut Pantai Selatan. Dia punya entah aturan apa gitu ya. Dan itu dari berapa bis itu banyak yang kerasukan akhirnya. Dan itu menurut saya terlalu lebay. Kalau memang lu nggak percaya ya sudah gitu loh kan kayak gitu. Karena itu kan ya tradisi yang ada di Indonesia kan kayak gitu. Sebatas kita nggak nyembah keris, sebatas kita nggak nyembah batu atau apapun juga, tapi kita minta izin sama Allah atas apa yang ada di dalam batu itu, menurut saya tidak salah, tidak keliru kan gitu. Makanya asal jangan salah berucap kan kayak gitu. Kalau saya membantu, ya Allah tolonglah gini segala macam. Misalnya ada khodam dan grup yang ada di keris ini ada ini segala macam, mintanya sama Allah. Iya. Jangan cuma minta sama keris. Kadang-kadang itu tadi lebay. Banyak yang berlebihan. Kayak gitu kan. Nah itu tadi dari awal bahwa pecahan klinik di Indonesia itu bercabang ternyata setelah saya menjalani. Terus kita dengan profesi kita wartawan ini kan, tahu ini kan gitu. Ada yang tadi itu pesugihan, ada yang itu pengobatan, ada itu yang ngirim, ada itu yang perewangan dan segala macam. Itu banyak. Bahkan soal pesugihan itu kan gitu, itu pecahan lagi tuh banyak. Ada cabang ya? Ya. Cabang nih. Ada perewangan, ada tuyul, miara tuyul tuh, kan gitu, babi ngepet. Nah nih saya mau koreksi nih masyarakat nih, namanya babi ngepet itu sesungguhnya tuh bukan si babi ngepet itu ngambil uang, enggak. Kan gitu. Jadi orang yang menjalani ritual itu, dia punya kamar khusus. Dia punya lilin yang nggak boleh sampai mati. Kan ada tuh di glodok tuh. Jagain lilin. Itu lilin besar itu. Itu nggak bisa sampai mati. Kalau dia sampai mati tuh lilin, nah itu berubahlah baru jadi babi ngepet si orang yang ini melakukan ritual itu. Jadi dia ritual di sebuah kamar. Ya. Bukan yang dia kuat ngepetnya bukan itu ya. Bukan itu ya. Katanya kalau kan begitu. Katanya dalam film itu dia jadi babi gesek-gesekin pantat, tembok gitu kan. Enggak. Oh, bukan si itu. Babi ngepet itu nanti ditugasin, misalnya dia punya warung, punya apa segala macam. Nah itu warung itu laku terus, kan kayak gitu. Bukan nyolong uang ini kan nggak ada itu. Yang sering nyolong uang ya itu tuyul tadi itu, bukan babi ngepet. Itu dari segi pesugihan.
belum dari pengobatan udah terus sampai Iya, wah. Ya Iya. intinya sih memang hidup ini perlu ini ya, perlu kesopanan lah kasarnya. Ya itu aja sih, kita Betul, mau betul. masuk ke daerah baru, Iya. kita harus sopan. Iya, Itu iya, kan iya, sebenarnya iya, gitu iya. aja, supaya yang menurut ada juga di luar kita yang ada di situ. Ada gitu. makhluk Ada lain makhluk selain lain, gitu kita. Dan itu kan yang bisa kita ngerasain jaga. kok kan di sini kita kalau lagi pada saat berkendaraan, Iya. bukan karena suasana mencekam itu enggak gitu. Setiap manusia tuh diberikan itu indera itu, bahwa itu tajam atau presentasinya lebih atau kurang, itu kan persoalan belakang. Iya. Indikator-indikator itu pasti ada di setiap manusia. Setiap manusia ada kayak gitu. Kalau aku sih indikator ada cewek cakep aja sih bisa biasanya. ting 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 Ting, ting, gitu kan gitu. Nah, saya mau tanya nih Kang, kalau di ruang diskotik itu banyak penghuninya loh. Selain kasat mata gitu. Ini saya pernah cerita nih. Iya. Pernah suatu saat kita istilahnya clubbing. Clubbing gitu, clubbing. Di saat on, aku dibisikin sama kawanku. Coba kau pandang itu perempuan, 6 menit kau jangan berkedip. Kalau dia punya apa namanya? Pegangan. Pegangan, Susuk atau segala susuk. Kau lihat mukanya seperti apa katanya. Hmm. Tapi emang aku lakuin macam binatang itu cewek-cewek itu aku lihat. Kau parno itu. Serius? Parno itu. Terus gimana? Waduh, coba lihat yang itu. Kalau yang itu nggak ada katanya. Ya benar nggak? Manusia Murni. murni Kau bisa lihat tuh ya. bisa. Kayaknya kau punya ada kelebihan juga, Le. Apa karena lagi mabuk? Gitu, alkohol lah. Karena 6 menit itu kan lama, jadi nggak mungkin kan kayak gitu kan. Iya. Detak-detak. Tanpa ada baca-bacaan, Le. Iya. Iya. Buset deh, aku jadi takut sendiri. Itulah yang kau cium-cium itu kata kawan gua. Makanya jangan sering-sering ke sana lah, Le. Jangan udahlah, tobat aja, Le. Itulah. Kita Iya. hidup yang normal-normal aja lah. Aku juga kapok ke sana, Le. Nah, kalimat itu sering banget saya kepengen yang normal kayak biasanya aja gitu-gitu. Tapi nggak bisa. Nggak bisa ya. Takdirullah udah susah. Nah itu dia. gitu. Yang sekarang saya mau tanya sama Kang. Kan mau itu normal ya. Tapi kan nggak bisa kan. Artinya Nggak ada bisa. aja tuh ya. Iya. Nah itu. Mau saya buang itu semua benda ada Jangan dibuang. kan kayak gitu. Kan Iya dengan anugerah. pengen normal kan gitu. Tetap balik lagi. Berarti cocoknya nih warung abnormal udah ada ya. Jangan abnormal, warung Bung C lah. Jadi kan seharusnya hak paten saudara kita ini. Iya. Warung abnormal. Reputasi spiritual. Kang, ini dulu Kang. Iya. Thank you banget nih Kang udah hadir di rumah. Mudah-mudahan udah bersih nih rumah ya. Insya Allah. Dan Kang Endra ini kan. Di selain bersih kita pun harus bersih, Le. Nah, iya. Nanti lah setelah acaranya break, kita izin tolong jangan ganggu lah kawan-kawan di sini. Iya. Lagi cari makan kita, nongkrong-nongkrong lah. Mereka juga mau hidup tenang juga mereka. Iya. Mereka kadang terganggu juga sama kita lah. Ganggu pastilah. Iya kan? Iya. Mereka Ini terganggu. kan rumah dia ya kan. Kita berisik-berisik begini. Iya. Ya sama-sama lah dunia dia, dunia kita gitu kan itu aja. Iya. Yang penting Bismillah aja lah. Le. Kata terakhir apa nih kata terakhir? Mungkin Kang Hendra ada pesan-pesan buat jurnalistik yang punya Pesan moralnya. atau untuk meliput ke tempat-tempat yang ya tanda petik mistik itu harus gimana sih sebenarnya? Baik, nggak cuma untuk jurnalistik atau sebagian masyarakat. Oke. Kalau di agama saya kan ada nama istilahnya assalamualaikum kan kayak gitu ya. Oke. Mau disebut ahli kubur, mau apa segala macam. Intinya kalau kita mau masuk ke rumah orang, apa salahnya sih? Kan sopan santun nggak bayar, tata krama kan gratis. Kamu mau dibilang gila atau segala macam. Saya pernah nemuin orang masalahnya kan gitu. Dia mentik daun aja. Saya minta ya Allah daun ini bisa saya makan segala macam. Itu budaya Interaksi. budaya ritual yang kayak begitulah yang gitu. Nah kedua harus saya tegaskan bahwa ini saya bukan indigo, apalagi IndiHome atau apapun juga ini anugerah. Yang memang saya tidak bisa itu. Dan untuk para pemirsa Sakti Peristiwa, saya harapkan bisa menerima cerita saya ini sesuai dengan seperti apa
tanggapan mereka kan kayak gitu ya. Seperti apa yang Kang Hendra saksikan ya. Iya, saya utarakan seperti itu dan terus silakan ke pemirsa mau percaya atau tidak kan gitu. Iya. Tapi yang pasti memang ya kita harus bahwa kita hidup di bersamaan lah Bersamaan. itu aja. Kok jangan terlalu banyak bengong lah ya. Ya dalam agama kita kan selain kita kan harus percaya juga bahwa ada makhluk lain selain kita. Itu statement yang gue suka dari lo. Iya. Besok mampir-mampir lagi ke sini. Ya, Banyak kawan-kawan lain yang banyak cerita di sini nanti. Iya, Kok nggak karena bosan lah mampir rumah aku aku kan mampir di sini yang penting itu le. Jangan lupa makan. Ikan beli gorengan besok Iya. berubah lagi. Jangan ada bergizi sedikit le. Oh siap. Nanti besok kita upayain yang lebih mantap lah. supaya pulang pun kenyang. Kalau perlu bubur merah putih kan? Bubur merah putih itu. Macam habis ini ada pesta besar gitu itu. Iya. Menghilangkan rasa capek katanya kan. Iya. Yang gitu Kang ya, thank you ya udah Sama-sama. nyampe di sini ya. Makasih. Ini Saya juga kalau diundang. Lai Uco ini tiap minggu di sini dia. Oke. Karena banyak teman-teman yang lain untuk hadir juga supaya kawan kita ini teman termasuk teman yang di belakang yang ngikutin dia itu ada kan? ada. Buset deh. Ada kan? Ada. Jadi bukan begu ganjang itu, bukan. Bukan. Itu. Itu namanya apa sih? Itu Kodam. bukan. Itu Namburju. Oh. Kau tahu Apa? adikku Oh. yang baik. Kalau mulak mau to go home apa? Mulak tujuh. Mulak Jab. Iya. Lokapret nih gitu ya. Oke, thank you ya, Siap. Kang. Sama-sama. Ya. Oke. Main lagi sini Oh nanti. ya pasti Oke, nanti thank kita you ya. Terima kasih atas sharing-sharingnya. kita bahas nanti yang soal Idang Rasidi. Oh. Gitu. Pengalaman yang juga Kenapa nggak dibahas tadi? nanti dulu lah. Udah malam ini Kang Endo agak Ini kan jauh kita pulang baru ini. Karena saya kan juga harus ke Pelabuhan Ratu dulu Pelabuhan sekarang Ratu nih. ya? Berarti episode kedua. Oke, Ekor. siap. Kang, thank you ya. Yuk sama-sama. Le, thank you Le. Siap. Call sini aja dulu. Iya. Ya, kita ngobrol-ngobrol. Oke.